Duka Timnas Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi dan polemik CV League 2025. Dunia voli putri Indonesia tengah diliputi awan kelabu. Leg pertama CV League 2025 yang digelar di Terminal 21 Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand pada 1 hingga 3 Agustus 2025 justru menjadi ajang yang meninggalkan luka mendalam bagi para pendukung Timnas Voli Putri Indonesia. Alih-alih menunjukkan taring, skuad Garuda Pertiwi tampil di bawah ekspektasi. Mereka harus puas menjadi juru kunci klasemen setelah kalah telak dari 3 lawan. Dari Vietnam 0-3, kemudian Thailand 1-3 dan Filipina 1-3. Hanya mampu mencuri 1 set dalam 3 pertandingan. Ini menjadi catatan paling buruk timnas sejak mengikuti ajang ini pada 2019. Tak butuh waktu lama kekecewaan volley-mania meledak di media sosial. Sejumlah pertanyaan mulai bermunculan. Apa yang salah? Mengapa performa timnas voli putri anjlok drastis? Dan yang paling jadi sorotan, mengapa Megawati Hangestri Pertiwi, sang kapten yang digadang-gadang sebagai bintang Asia, justru tak dimaksimalkan perannya? Kembalinya Megawati yang penuh harapan. Megawati baru saja kembali ke timnas setelah absen di AFC Challenge Cup 2025 karena masalah cedera dan acara pernikahannya. Kembalinya Megatron ke lapangan sejatinya memberikan harapan besar bagi penggemar. Dalam beberapa tahun terakhir, Megawati telah menjadi ikon baru voli putri Indonesia. Pengalamannya di Liga Voli Korea bersama Dayon Retspak musim lalu begitu impresif. Ia mencetak 31 poin dalam 1 laga, meraih 2 kali penghargaan MVP, dan menyedot perhatian media internasional. Tak hanya itu, pada Mei 2025, Megawati diumumkan bergabung dengan Manisa BBSK, klub kasta kedua Liga Voli Turki. Klub tersebut bahkan menyebutnya sebagai bintang Asia dalam pengumuman resmi mereka. Kontrak ini dinilai sebagai langkah besar menuju karir internasional yang lebih cemerlang. Namun sayangnya harapan publik tak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Di leg pertama CV League 2025, Megawati tak dimainkan secara penuh oleh pelatih Octavian. Bahkan dalam pertandingan melawan Vietnam yang berakhir dengan kekalahan telak 0-3, 11-25, 11-25 dan 22-25, Megawati hanya mencetak 10 poin karena minimnya menit bermain. Lantas keputusan pelatih disorot netizen. Kekecewaan para fans langsung membanjiri media sosial, terutama platform X. Banyak yang menilai keputusan pelatih Octavian untuk membatasi peran Megawati sebagai sebuah kesalahan yang fatal. Megawati itu senjata utama kita, tapi kenapa malah disimpan terus? Kalau begini mending biarkan dia fokus di Eropa saja, tulis akun @volleymaniac_id. Kalau pemain terbaik negara sendiri gak dipercaya, jangan salahkan kalau nanti dia pilih pergi dan gak balik, saut netizen lainnya. Selain itu, kekalahan dari Filipina yang secara historis menjadi lawan yang bisa dikalahkan membuat publik makin murka. Apalagi tahun lalu Indonesia mampu menang atas Filipina di AFC Challenge Cup 2024. Performa Filipina memang meningkat, tetapi kekalahan ini tetap dianggap sebagai sinyal alarm atas buruknya strategi dan rotasi pemain di timnas. Kondisi tim tak maksimal, Megawati belum pulih total. Manajer timnas, Lukiana Tarore, akhirnya buka suara. Ia mengakui bahwa performa tim memang belum optimal. Masalah yang mencuat mencakup lemahnya pertahanan, inkonsistensi dalam menyerang, serta buruknya penyelesaian akhir. Ia juga menegaskan bahwa beberapa pemain termasuk Megawati masih belum sepenuhnya pulih dari cederanya. Kami tidak bisa memaksakan pemain untuk tampil penuh jika kondisinya belum 100%. Fokus kami adalah menjaga keselamatan dan kebugaran jangka panjang para pemain, ujar Lukiana dalam wawancara dengan media lokal. Namun penjelasan ini tak sepenuhnya meredam amarah publik. Banyak yang menilai komunikasi tim pelatih dan manajemen terlalu tertutup.
dan keputusan strategis justru terlihat kontraproduktif di lapangan. Antara lanjut di timnas atau fokus ke Turki? Kini teka-teki menyelimuti masa depan Megawati di timnas Indonesia. Leg kedua SEA V-League 2025 akan digelar di Ninh Binh, Vietnam pada 8 hingga 10 Agustus 2025. PBVSI masih menargetkan finish di posisi kedua agar bisa meraih tiket ke AFC Nations Cup 2026. Namun dengan kondisi tim yang masih compang-camping dan atmosfer yang tidak ideal, banyak yang justru mendorong Megawati untuk segera fokus ke klub barunya di Turki. Mengingat Liga Voli Turki akan dimulai dalam beberapa pekan ke depan, resiko cedera dan minimnya jam bermain di timnas bisa berdampak buruk pada karir profesionalnya. Seorang pengamat voli nasional Andre Mahesa dalam unggahan di YouTube-nya mengatakan, SEA V-League adalah ajang penting, tapi bukan segalanya. Karir Megawati sedang menuju puncak. Bermain di Liga Turki bisa membuatnya bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Jangan sampai terlalu lama terjebak di situasi yang tak mendukung. Keputusan kini ada di tangan Megawati dan PBVSI. Jika Megawati tetap bertahan untuk leg kedua, ia harus bisa membuktikan kualitasnya di tengah tekanan besar dan atmosfer penuh kritik. Namun jika ia memilih fokus ke Manisa BBSK, maka itu bisa menjadi langkah awal menuju panggung Eropa yang lebih luas. Dan mungkin menginspirasi lebih banyak atlet Indonesia untuk berani menembus kompetisi internasional. Yang jelas, SEA V-League 2025 telah menjadi cermin bahwa pengelolaan timnas, komunikasi pelatih dan peran bintang seperti Megawati perlu ditinjau ulang secara serius. Jika tidak, bukan hanya peluang juara yang hilang, tapi juga kepercayaan publik yang terus terkikis. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. I feel like I'm losing my mind. Is everybody